I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kerajaan Surga Seumpama Ragi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Anak-anak, pekerjaan misi kerajaan surga digambarkan oleh Yesus bagaikan benih biji sesawi. Memang kecil, tapi pasti bertumbuh di tanah yang baik, menjadi besar seperti pohon, dan akan lebih besar dari sayuran lainnya. Matius 13 ayat 32. Yesus juga memberikan perumpamaan yang lain untuk menggambarkan hasil pekerjaan Injil kerajaan surga itu dengan menggambarkan ragi yang diadukkan ke dalam tepung sampai khamir. Kedua-duanya adalah dari materi yang kecil tetapi dampaknya besar. Ragi disebut dalam bahasa Inggris yeast atau leaven. Ragi adalah bahan yang digunakan untuk dicampurkan ke bahan makanan, seperti untuk membuat kue atau roti. Ada beberapa arti ketika catatan Alkitab menyebutkan ragi. Di zaman Perjanjian Lama, ragi adalah lambang dosa. Sebelum hari perayaan Paskah, ragi harus disingkirkan dari rumah umat sebagai lambang membuang dosa. Tuhan berkata, dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya, kamu harus makan roti tidak beragi. Imamat 23 ayat yang ke-6. Ada juga arti yang lain. Yesus menyebutkan ragi orang Farisi dan Saduki.
Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Matius 16 ayat yang ke-6. Yang dimaksud ragi orang Farisi dan Saduki adalah tentang ajaran mereka. Jadi, harus berjaga-jaga kepada ajaran orang Farisi. Ajaran orang Farisi dan Saduki adalah ajaran yang menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka ingin meminta tanda dari Yesus supaya mereka mau menerima Yesus sebagai Mesias. Matius 12 ayat 38. Tetapi dalam perumpamaan ragi terkait dengan Injil Kerajaan Surga adalah sebagaimana ragi meresap ke setiap bagian dari adonan kemana ragi itu dicampurkan, demikian juga pengajaran Kristus akan menembus kehidupan mereka yang menerimanya dan akan mengubahkan mereka sedemikian rupa. Maka, anak-anak, kata kuncinya adalah ketika firman Injil Kerajaan Surga diterima dengan hati yang baik, maka kuasa Injil itu bekerja dengan hebatnya seperti ragi yang bekerja mengubah adonan menjadi roti. Sama halnya dengan kuasa Injil Kerajaan Surga bekerja di hati yang menerimanya. Tuhan berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Yesaya 55 ayat yang ke-11. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah firman, yaitu setiap kesaksian Alkitab. Firman Tuhan yang diterima dengan hati yang baik akan sanggup mengubahkan kehidupan dan menghasilkan buah pertobatan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk dapat menerima firman Tuhan dengan hati yang baik. Kiranya Tuhan Yesus akan mengubahkan kehidupan kita dan memberkati kita serta melindungi pada sepanjang hari ini. Amin.